kita ditembak tidak apa-apa. Cuman karena yang bentuknya standar, yang tidak di-upgrade. karena bentuknya memang menyerupai, jadi ya wajar kalau orang-orang takut. Kali ini kita berbicara agak berbeda di luar lagu pop Bali, tapi masih ada kaitannya, bukan cuma dikait-kaitkan. Tokoh kita satu ini, tokoh ya, tokoh kita yang satu ini bergerak di balik layar musik Bali, tepatnya video klip, terlibat dalam pembuatan video klip. Kalau saya manggilnya, ini bukan karena nggak sopan, panggilnya Bowo. Tapi nama lengkapnya Dwi Suryo Wibowo. Subowo, Pak Subowo. Subowo, Dwi Suryo Subowo. Oke, KTP biar nggak salah ya. Iya, Oke. Nomor rekening perlu ya. Boleh, nomor rekening nanti saya kirim. Oke. Bowo asli mana, Bo? Saya kenal dia hampir 20 tahun, tapi nggak tahu asli mana, Bo. Saya ini kebetulan orang tua Jawa Timur, Bapak Madiun, Ibu Malang. Tapi ya kebetulan saya lahirnya juga di Bali. Lahir di Bali, berarti emang lahir di Bali, besar di Bali, udah Bali banget sebenarnya. Tapi ya kalau ke Jawa sendiri dipanggil orang Bali. Kalau di Bali dipanggil orang Jawa. Orang Jawa. Jadi saya harus di mana ini sebenarnya? Bingung malah ya. Berarti kalau pulang ke Jawa nggak diakui orang Jawa, diakui orang Bali Jawa, gitu orang ya. Bali. Di Bali pun masih diakui orang Jawa. Karena dari namanya ya. Bo, kalau ini flashback ini zaman lama sih nggak enak sebenarnya. Bo, sampai sekarang kan masih aktif di video klip ya, pembuatan video klipnya. Boleh tahu sejak kapan itu terlibat di video klip? Video klip awalnya itu tahun 2001 ya, kenal sama di Duarsa, kita ketemu ya, cuman tempat nongkrong bareng. Cuman lihat kayak bikin video klip tuh kok kayak seru ya kan. Zaman dulu kalau tidak salah Adi sempat nontonin itu Biru Band ya, masih garap-garap sendiri, masih zaman indie kan. Nah, terus gitu ikut Andi lagi, kita masuk di klipnya Nusuk dari apa namanya? Jun Bintang. Nah, dari band Bintang. Nah, dari situ lah 2001 itu. Peran Bowo di sana sebagai apa? Boleh Bang? DOP, kameramen. Awal pertama saya cuma ngekru-kru aja, yang pegang reflektor gitu kan. Ya cuma belajar ngikutin dulu lambat laun sampai 2003 sudah mulai bisa pegang kamera lah. Oke. Pegang aja ya. Megang kamera, pegangin kan. Kamera mana gitu. Ini serahkan. Nah, dulu 2003 sudah bisa pegang kamera segala macam. Terus lama-lama agak tertarik ke foto juga kan. 2005 ada teman minta difotoin. Bagus, minta gaya-gaya prewedding. Itu pun juga 2003-2004 prewedding baru masuk ke Bali. Nah, masuk ke Bali terus teman minta ikut gaya prewedding. Kita bingung, posenya seperti gimana. Coba cari, ada contoh, kita coba foto. Iseng aja sih. Dia bilang, foto-foto bagus kok gitu. Ya udah. Jadi pelan-pelan saya ngambil foto juga. Selain video gitu. Video juga tetap jalan, foto tetap jalan juga. Kalau bukan hanya lagu Bali, tapi band indie juga berarti. Band indie pun sempat juga kita ngambil sampai kalau yang sendiri itu pernah dapat sih beberapa penyanyi dari Belanda, hip hop dengan bahasa Belanda. Yang notabene saya nggak ngerti bahasa Belanda nih. Kayaknya cara nge video klip ngerti bahasa. Dia cuma bilang ini lagu tentang apa? Tentang cinta. Berarti apapun soal pacaran, mesra-mesraan kayak gitu. Iya ada. Dan sebenarnya Belanda itu ada sangkut pautnya sama apa? Maluku, Ambon. Betul. Nah, karena banyak keluarga Ambon itu di Belanda ya kan. Nah, di Belanda itu jadi bahasanya pun campur sebenarnya sama bahasa kita. Oh, gitu. Jadi bahasa Belanda ngerap begitu-begitu ada bahasanya disebutin juga. Masih gampang agak video klipnya. Itu ada yang bawa kameramen, direct juga. Direct sendiri, kameramen sendiri. Paling banyak yang mana? Lebih banyak sih ngedirect sendiri sih. Ngedirect sendiri ya. Kameramen teman saya pakai biasanya. Kalau berarti mulai ngedirect itu tahun 2005 itu. 2005. Kalau yang ngedirect sendiri pernah dapat klip gugutan lemparan sih dari Andi Duarsa itu 2008 kalau salah ya. 2008. Baru berani Andi lepas. Duh, kayak bisa sih. Coba deh bikin sendiri gitu. 2008-an itu kalau masih ingat nggak lagu apa itu? Crash 4 ya. Vokalisnya sempat tuh kita panggil Bojes itu namanya. Saya lupa namanya. Nah, itu band indie juga sih. Karena kita dulu sering nongkrongnya juga di apa namanya? DJ studio ya. Yang sering dapat coba ada semua studio masih ada nggak sekarang? Sudah nggak ada. Udah nggak ada itu kan Bandung ya dulu. Pak ya, Tukar Ihaya. Ya. Yang di belok itu udah nggak ada. Tukar Bandung itu. Sana sering nongkrong nyari-nyari band indie gitu kan. Oh, berawal dari ngumpul pertemuan jadi video klip dan segala macam gitu ya. Masih ingat nggak kalau di total ada berapa mungkin yang udah pernah bawa tangan video klip? Wah, nggak ingat ya. Kalau tapi
kebanyakan yang saya paling ingat sekali kalau yang indie rap itu yang dari lokal sendiri ada yang dulu juga pernah diambil sama apa senior Mas Nyonyo. Itu Easy KMC. Dulu namanya Corleone MC ya. Nah, itu kan teman saya juga main roller segala macam, itu juga kita bikinin video klip itu ada sekitar 8 video klip ya kita. Kalau lagu Bali pernah? Kalau yang lagu Bali sempat dapat dari DRT itu satu. Enggak tahu ya kata. Terus ada yang datang saya sendiri juga, ada beberapa 2 atau 3 klip. Enggak terlalu banyak sih klip Bali. Tapi kok Bali itu memang cerita bukan cerita, sukanya, cita-citanya memang di bidang video dan foto atau gimana? Enggak sih, saya cuma senang jadi terkenal aja. Loh, kalau terkenal kan paling cuma video klip oleh Bowo. Orang nggak tahu Bowo itu yang mana. Makanya kalau di video klip pas pembuatan, saya tuh orangnya paling humble lah sama orang, gampang inget, gampang berteman sama siapa saja. Terkenal di balik layar, jadi biar dapat link. Mau di balik layar, mau di mana orang semua tahu. Oke. Tapi kalau kepuasan apa yang Bowo dapatkan gitu dari garap video klip? Karena kan banyak bilang, bukannya gimana? Ya ibaratnya garap video klip itu kan nggak bisa dipegang sebagai, mungkin ya nggak bisa dipegang sebagai pekerjaan tetap. Karena kan bisa jadi sangat fluktuatif sekali kan, kadang-kadang dapat job, kadang-kadang enggak. Ya. Kebanggaannya ya gini, orang teman-teman bikin video klip segitu banyak ya, saya pengen bikin, saya cuman kebanggaannya, wah ternyata saya berhasil gitu. Jadi klip. Nah seperti saudaranya kok dulu siapa? Ada Adul Handi Wulan itu nikah itu kan? Itu kan saya konsepin sendiri, dia maunya ceritanya begini, seperti ceritanya mereka pacaran dulu. Yeah. Saya ikutin alurnya, saya bikin walaupun gambarnya berbeda, tapi jadilah gitu loh. Itu agak puas juga sih gitu loh. Artinya bukan hanya di video, di foto pre-wed, video pre-wed juga. Oke. Tapi kalau di luar video klip, pekerjaan sehari-hari apa boleh Bang? Saya ya hobi sih, lebih hobi ya. Hobi itu saya hobinya menembak. Nembak cewek itu apa? Hah? Nembak. Tembak benar. Menembak benar. Bukan nembak benar sih, nembak airsoft gun. Olahraga gitu sih. Olahraga. Ini serba susah kalau bilang nembak tuh nanti dibilang nembak apa kan nanti nembak bener nanti korban. Nembak sasaran. Kalau dulu sih awalnya airsoft gun itu kita main di sela-sela dari bikin video klip tuh kan ada jeda, kadang-kadang pas lagi nggak ada garapan, pas lagi break, kita main hobi airsoft gun. Mainnya perang-perangan gitu kan. Wah seru nih, ada perang-perangan seperti di game gitu kan. Awalnya main-main gitu, tambah laut, tambah kesini tambah laut apa? Ya, lambat laut. Tambah laut. Tenggelam dong. Tambah laut apa? Laut Cina Selatan. Lambat laut lagi, lambat laut. Lambat laut. Ini kayaknya bisa dikerjain ini. Terus semakin kesini tuh semakin kasihan juga nembak orang, karena saya juga bisa sementara hobi nggak tersalurkan gitu ya, jadi nembak orang itu kan kita bermain tuh kan main sportivitas nih kalau main airsoft gun. Nah airsoft gun ini jenis senjata mainan yang bisa dipakai olahraga, tapi bisa juga dipakai untuk kriminal. Nah ini kan saya potong dulu itu apa bedanya airsoft sama apa yang mirip airgun lagi. Nah, itu bedanya mana? Banyak orang yang salah itu kan adalah semua jenis senjata yang seperti itu dibilang sebenarnya yang harusnya namanya airgun jadi disebut airsoft gun. Sebenarnya beda nih dua nih, airsoft sama airgun. Airgun itu pelurunya besi. Pakai gas pendorongnya CO2 itu lebih keras. Nah, anggapan kita nembak botol pun pecah gitu kan, berbahaya. Airsoft gun pelurunya plastik. Pendorong gasnya masih pakai gas suntik seperti gas korek gitu. Tapi tidak mudah terbakar sih. Nah, lebih lambat tembakannya, tidak keras juga. Ya gitu. Paling cuma kalau kena merah itu aja. Jadi memang dipakai untuk olahraga. Berarti selama ini salah dong kalau ketika orang bilang bahwa korban penembakan dengan airsoft gun lain lagi. Nah, itu air gun berarti penembakan itu. Jadi ya untuk sipil nih biar tahu jangan terlalu takut sama yang pistol gitu. Sebenarnya air gun standar kalau tidak di-upgrade pun juga kita ditembak tidak apa-apa. Cuman karena yang bentuknya standar yang tidak di-upgrade. Karena bentuknya memang menyerupai, jadi ya wajar kalau orang-orang takut gitu loh. Karena 1:1 bentuknya. Tapi itu gimana ceritanya kok akhirnya dari video akhirnya kemudian serius menekuni airsoft itu gimana? Ya itu seperti yang saya bilang tadi, saya tuh pengen terkenal. Ternyata ya saya lebih famous di sana.
famous di airsoftnya? Di airsoftnya. Ya kebetulan saya juga pernah menjabat sebagai ketua himpunan ya, ketua organisasi Purgasi namanya. Itu dari Jakarta juga sudah disahkan. Perhimpunan olahraga. Purgasi itu apa? Persatuan Olahraga Airsoft Gun seluruh Indonesia. Nah, itu saya pernah menjabat. Berarti awalnya hanya iseng, akhirnya kemudian malah serius, malah ikut organisasinya. Ya, jadi memang diminta sih per daerah tuh ada organisasinya sendiri. Tapi kita ngikuti dari yang dari Jakarta pusat ke merembet sampai ke manapun, itu namanya ada Purgasi. Persatuan Olahraga Airsoft Gun seluruh Indonesia. Itu saya pernah menjabat jadi ketua dari masa apa itu sampai 2017. Dari 14 ya kalau salah 5 tahun mundur berapa ya 17. Ya itu dah. Hitung dulu. Hitung mundur. Tapi kalau boleh nanya, ini simpel aja, saya awam boleh bilang. Enaknya olahraga, bukan enak sih. Asiknya, serunya olahraga airsoft gun itu apa boleh dibilang? Serunya adalah kita kita bermain airsoft gun ini tidak cuma dikumpul di satu daerah, satu tempat. Sometimes ada undangan juga sampai ke Jawa, kemana. Kita nambah temen, nambah banyak, nambah relasi juga kan. Yang seperti itu. Seperti kemarin nih. Ternyata yang waktu saya sama Andi dulu pernah kerja wedding di Surabaya. Itu ada salah satu fotografer yang ngambilin wedding, kliennya sama nih. Dia fotografernya, saya videografernya. Di luar itu ternyata kita temen nembak, sudah kenal. Baru ketemu klien ini, loh saya yang foto si ini, loh aku yang video. Ternyata kita udah temenan juga gitu. Ternyata temenan gitu kan. Ya lucu sih. Tapi kalau targetnya kalau boleh dibilang bahwa akhirnya kemudian ikut airsoft gun itu memang hanya sekedar hobi saja atau mungkin ada keinginan misalnya memang ya ibaratnya sebagai atlet profesional atau gimana? Ada keinginan ke sana, cuman kalau dibilang fisik yang seperti ini mungkin sudah. Nah, kau tahu sendiri saya dulu seperti gimana kan? Serius, itu pengaruhnya di mana, Bu? Memang ada ketentuannya fisik? Ada fisik ini. Ya, ada yang Mbak Bo bilang tadi karena fisik mungkin ada nggak Mbak adanya pengaruhnya? Maksud saya gini, Mbak, kalau untuk idealnya misal atlet airsoft gun misal jangan terlalu gimana atau gimana gitu. Ada nggak? Ada, cuman kalau fisik seperti saya banyak teman-teman yang besar dari saya itu ada nembak kencang ya. Intinya sih fokus latihannya. Kalau sekarang kan dulu yang kita main perang-perangan, sekarang kita beralih ke tembak reaksi. Jadi kita bergerak agak cepat, tembak posisi. Nah, kita nembak sekarang bukan nembak manusia. Jadi kita nembak sasaran. Kayak ada karena papan kita tembak itu ya. Sudah diarahkan, jadi masuk ke di Perbakin, ada satu kelas yang memang diterima di sana adalah tembak reaksi target. Nah, ini sebenarnya untuk petembak-petembak muda kalau mau itu bisa ikut gabung di kita. Ini nomor telepon saya ya. Boleh bisa tanya-tanya langsung. Nah, itu sekarang bikin klub ya? Ya, saya bikin Cakra Shooting Club. Jadi di sana kita menembak selain ada mau masuk ke prestasi, kita ada jenis pompa. Ya kan? Jenis pompa yang air pistol ada, air match juga ada yang laras panjang begitu yang pakai jaket komplit keren itu. Itu juaranya juga bagus. Ya kan karena masuk jalur prestasi. Bagus untuk nyari itu, sekolah. Artinya ketika bahwa akhirnya berpikir bentuk Cakra Shooting Club itu targetnya apa? Maunya apa gitu? Artinya karena kan tadi dibilang bahwa bisa masuk ke jalur prestasi. Yang direkrut itu siapa? Bisa diceritakan nggak, Bu? Yang direkrut sih mulai anak dari SD bisa ya. SD itu ada kelasnya sendiri. Super junior, terus super junior, bukan super junior yang di panggung nyanyi-nyanyi itu kan? Bukan. Cowboy junior juga ada. Ya seperti itu ada. Nah, jadi kita ngelatih jadi anak umur 8 tahun bisa. Paling kecil 8 tahun udah bisa. 8 tahun bisa. Mau di bawah pun kalau masih bisa enggak apa-apa. Yang penting ya megang pistolnya pas. Kalau pegangnya cuma masih setengah kan yang nanti pas narik nggak kuat ya. Karena peraturannya kalau ditembak reaksi ini agak lebih ketat ya. Jadi kita juga ngelatihnya detail, safety-nya dulu seperti apa. Ini tidak nutup kemungkinan juga nanti saat ya kalau orang tuanya mampu segala macam, dia masuk ke jalur prestasi yang api, itu jauh lebih baik lagi. Ada dia pertama masuk ke klub ini untuk jalur prestasi dulu, pengenalan kayak itu modelnya. Pengenalannya kita mainnya pakai di airsoft gun. Tapi airsoft gun juga sekarang sudah merambah. Kalau bisa lihat di YouTube yang lain tuh cari IPSC gitu kan api. Yang jenisnya airsoft tuh AA, air action IPSC. Nah, IPSC itu seperti tembak reaksi, sama. Dan kita itu nanti artinya jika misalnya memang dia bakatnya di sana atau apa, bisa diarahkan untuk jadi atlet profesional. Jadi atlet profesional. Kalau
persyaratannya boleh dibilang misalnya saya atau saya kepingin misalnya menekuni airsoft gun. Syaratnya apa gitu yang ada mungkin ada ketentuan yang harus saya miliki apa punya kemampuan apa atau apa misalnya. Kemampuan menembak ya sama namanya reaksi ya. Ya. Kita nembak spontan. Nembak spontan tapi ya sambil bergerak, moving target gitu. Bukan moving target, kita yang bergerak. Tembak reaksi. Ada yang nggak ada syarat yang spesifik sekali ya? Yang penting spesifik nggak ada sih, yang penting ya kita bugar, dengerin badan kita sehat walafiat dan punya ketertarikan memang untuk itu gitu ya. Ketertarikan untuk itu. Kalau kendalanya kalau boleh dibilang selama ini kan apalagi kalau orang tahu banyak olahraga menembak, tapi kan barangkali dibandingkan dengan olahraga lain tidak semasif olahraga yang lain kan peminatnya. Nah kira-kira kendalanya itu di mana, Wo? Apa karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang olahraga airsoft ini, atau mungkin apakah karena biaya atau apa, Wo? Ya, kurang tahunya aja sih, kurang tahu soal ya karena kita biasanya cuma ada di YouTube, orang kalau memang nggak searching arah ke sana nggak akan muncul ya kan, sama seperti itu, dan media promonya, media apa namanya, cara informasinya juga kurang. Gitu. Kalau soal biaya, terbilang relatif mahal nggak, Pak? Karena kan ya pasti medium ya. Mediumnya itu harus ada kan. Medium ya, minimal kita kalau kita punya satu unitnya sendiri, unit ya boleh nyebut angka nih? Boleh, kurang. Ya, kurang lebih unitnya sendiri berkisar bisa sampai apa? Dari di bawah 5 bisa sampai ke atas. Sampai yang kelas open sendiri ada tuh yang ada optik di atasnya. Itu sudah kelas open, itu bisa sampai 15 jutaan. Dan itu memang walaupun jenis pistol mainan airsoft gun ya. Dan itu memang disarankan sebaiknya tiap atlet itu punya sendiri gitu ya. Punya sendiri lebih baik karena pegangan masing-masing. Lain sama kayak senapan angin kita masih bisa pakai punyanya apa namanya? Inventaris. Iya, punya bersama bisa. Bersama. Tapi kan jenis kekeran kita setiap kali mau lomba atau apa nyeting lagi. Tahu settingannya gitu ya. Gitu. Kalau ini sudah pegangan kita sendiri tiap hari di rumah pun kita bisa latihan. Nah, tadi di awal mumpung tadi disebutkan soal orang masih banyak yang belum paham dan bahkan mungkin dikatakan disalahgunakan segala macam. Nah, seperti apa Bowo sendiri mungkin ada juga mengedukasi boleh dibilang artinya orang-orang yang ikut bergabung itu bahwa ini biar nggak disalahgunakan kemampuan ini. Biasanya ya kita selalu menyarankan kalau sudah punya unit seperti ini, kita selalu membawanya dalam koper, tidak untuk ditenteng-tenteng seperti koboi, nggak gaya-gayaan gitu. Tidak boleh karena kita ngikutin standarnya Perbakin pun sudah keras banget. Ditambah lagi dengan aturan untuk petembak reaksi. Oh, artinya secara langsung aturan Perbakin itu juga berlaku ya? Berlaku banget. Itu ada izinnya, ada izin khusus nggak untuk memiliki izin khusus senjata? Sih kalau di airsoft saat ini belum, cuman baru didata ke pemiliknya saja. Data kepemilikan jadi unitnya ini biasanya kita grafir, namanya digrafir di unitnya, kasih nomor, itu terdaftar juga di Polda. Nah itu sama nama kita, tapi itu unit kita masih bisa bawa pulang. Lain dengan senjata inventaris atau apa itu, yang kayak senapan angin masih bisa bawa pulang. Tapi yang jenis air match apa segala macam itu sudah harus digudangkan. Sampai saat ini udah banyak nggak anggota syuting Cakra Shooting Club ya? Awal saya dari ngebangun segala macam ya dulu sudah ada yang jalan. Tahun berapa itu pertama kali mulai? Pertama kali dulu sih waktu dari main airsoft saya sudah mencoba mencicipi ini. Cuman awalnya karena saya masih suka yang laras panjang segala macam, tidak mengarah ke sana. Lambat laun tambah ke sini juga. Udahlah, karena saya punya hobi satu ya jenis pistol yang saya pakai kan Glock. Karena saya suka Glock ya udah itu saya coba pakai. Karena teman tahu saya sudah kurang lebih tahu lah aturannya segimana, menembaknya bagaimana. Jadilah disuruhlah jadi coach. Ayo ini ada anak-anak muda-muda kita ngebangun gini gimana. Ayo bareng-bareng bersama gitu kan. Ya akhirnya ya saya dipilih jadi coach juga. Walaupun saya belum sertifikasi ya, belum sertifikat juga. Target itu sekarang ya sertifikasi. Ya, tujuan utama ya. Awal tahun berapa itu? Awalnya saya nembak begini kalau nggak salah 2012. Lumayan juga, lumayan lama. Cuman baru rame-ramenya kemarin pas pandemi, orang nggak ada kesibukan, nggak ada kegiatan, kita nembak begini, suka gitu kan. Tambah banyak yang datang. Adapun lombanya sampai dulu sempat ada lombanya online. Tahun 2021 ya. Gimana ceritanya nembak online itu kita se-Indonesia main.
Jadi kalau level 2 ya nggak usah apa level 1. Itu se-Indonesia main, kita cuma rekam video, data perkenaan berapa, target berapa, dikirim sama panitia ke Itu yang sana. dinilai. Nah, Kalau sekarang jumlah anggotanya terdaftar berapa? jumlah anggota terdaftar ya belum terlalu banyak sih. Belum sampai 20. Tapi memang mereka memang Random nih, ada yang masih anak-anak juga ada, yang dewasa yang sekedar suka ada yang nggak terlalu ngejar prestasi tapi dia suka olahraganya, dia tetap aktif gitu loh. Aktif latihan. Kalau ada ini nyambung dengan yang jumlah anggota tadi, walaupun Bawaslu mungkin tidak secara agresif mencari anggotanya itu, tapi seperti apa sebetulnya kalau yang bawa amati minat masyarakat terhadap olahraga semacam ini? Saya lebih senang tuh ngajarnya ke yang anak-anak ya. Ngajar ke anak-anak karena ya membantu mereka juga untuk jalur prestasi. Sebagai bentuk ini juga cabang olahraga, sekalian perkenalan ya kan. Tapi itu respon mereka gimana? Respon mereka ya di awal ya memang kita kasih free, kita kasih pinjam unit itu segala macam. Suka ada pilihan. Yang suka menembak nih ada pilihan mau ke angin, mau yang ke tembak reaksi, atau yang ke match gitu kan. Itu yang di awal untuk pelajar itu semua. Kalau sudah ke api itu sudah nantilah, itu dipikir nanti. Karena untuk nembak api pun juga per bijinya kita bisa beli nasi bungkus gitu. Lumayan juga. Ya, Artinya memang mungkin itu nggak yang menurut, artinya karena satu biaya, yang kedua juga mungkin karena harus ada ketentuan yang ketat itu yang membuat mungkin bukan tidak banyak peminat, tapi artinya cenderung selektif barangkali ya. Banyak yang lebih mundur sih setelah itu. Tahu suka segala macam, giliran tahu begini aturannya sebanyak yang nggak terlalu setuju. Wah, aku nggak boleh gini, ini kan cuma mainan. Nah, itu yang orang awam kadang-kadang pikir, ini kan cuma mainan. Ngapain harus apapun begini? Mainan namanya orang kalap gimana pun kan nggak ada yang tahu. Kita di jalan walaupun sudah dikoper, main ditodong-todong, wah aku nggak pakai magazine, tetap aja menodongkan atau mengeluarkan, memamerkan pun itu udah termasuk pelanggaran ya. Nah, sebagai koboi itu sudah dilarang sebenarnya. Gitu. Kalau dibandingkan, tadi kan di awal bilang video klip, megang kamera dan megang pistol, enakan mana, Megang kamera dapat duit. Iya, megang pistol ngeluarin duit. Tapi kalau kepuasannya gimana, Kalau kepuasan, kita puas semua ya. Puas semua, maksudnya oke lah. Kalau di nembak ini ada yang saya didik, dia berhasil, dia juara, walaupun sudah ngalahin saya gitu kan, saya bangga banget gitu loh. Dia berhasil, saya senang. Orang gabung sama siapa? Sama Bowo. Sama Bowo. Nama itu. Ya, yang gemuk lucu tuh ya. Ada kepuasan berbeda, boleh dibilang gitu ya artinya. Seperti tadi kalau bikin video klip, kepuasannya, wah saya berhasil bikin video klip. Wah saya berhasil bikin wedding klipnya orang seperti ini. Saya berhasil misalnya ngantar siswa anggota klub saya misalnya sampai kemana gitu ya. Pernah kok saya ngebawa 3 orang ke Surabaya, walaupun kalah, tapi mereka senang. Setelah senang, untuk ngilangin kekecewaan mereka, saya ajak keliling kuliner lah. Surabaya kan kulinernya, wah. Artinya bahwa tujuan Bowo sendiri bukan lebih gini, ketika bergabung atau menekuni airsoft gun itu bukan semata-mata hanya misalnya saya dapat apa, bukan gitu ya, tapi lebih juga untuk berbagi gitu ya mungkin. Berbagi aja sih ya. Saya tidak meminta, kalau kamu menang nanti ini nggak ada. Masuk anggota klub ada bayaran khusus nggak? Ada, masuk klub itu ada biaya khususnya, masuk iuran klub, gitu. Iurannya ada, untuk tiap latihannya ada. Tapi itu masih murah lah. Murah. Dan artinya sekali lagi bukan itu sasaran utama ya, karena duit dari kamera ya, dari video klip ya. Iya. Sebenarnya kalau ada lebih-lebihan dari sana, dari bonus, entah dari ketua klub segala macam, pasti saya alokasikan untuk ke kamera juga. Saling dukung jadinya gitu. Saling dukung. Saling isi. Dukungan dari keluarga terhadap aktivitas menembak itu gimana? Keluarga. Ya. Wah, ini lari ke keluarga nih. Kalau keluarga ya dukung-dukung aja sih. Karena ya dari dulu orang tua saya juga tahu saya tuh hobinya ekstrim. Balap motor pernah. Jatuh pernah. Jatuh pernah nih, bawa ya sudah miring lah betul posisinya sebenarnya gitu. Berarti dari dulu suka olahraga ekstrim dan keterusan sekarang airsoft gun itu gitu ya. Tapi ini berkembang barangkali ya, orang bilang otak kanan dan otak kirinya. Seninya juga
Seninya jalan juga ya. Karena kita menembak dari awal kayak main war game nih, yang perang-perangan ada seninya juga. Gimana caranya menembak ini gini. Nah, jadi ada rumus-rumusnya juga, ada seninya. Ada nembak dengan gaya agak miring atau gimana, kena. Berarti nggak hanya didapat seni itu nggak hanya didapat dari garap video klip audio visual, dari menembak pun ada juga berarti seninya gitu ya. Menembak itu ya ada kesenangan tersendiri. Sometimes nih seperti ini, bukan sombong sih. Kadang ngajarin murid ada agak bandel sedikit ya. Kamu kalau udah dekat gitu langsung hajar. Nah, jadi kita ada istilahnya muscle memory. Kalau ada target di depan tinggal lurus gini udah pasti kena, nggak usah kelapa ngeker. Terus nembak target jauh gitu, kenapa harus lari sampai maju, buang-buang waktu ya kan? Dari sini kamu bisa nembak, saya contohin, tang, kena kan? Gitu. Tapi pas lagu itu saya nyoba benar, kadang-kadang nggak kena. Itu agak sombong sedikit, pas pamer kena gitu. Pengalaman gitu. Ya. Jadi pas pamer malah dapet gitu. Tapi kalau sekarang ini kan artinya bahwa belajar teknik apa segala macam itu pun udah jauh lebih mudah ya, karena ada tutorialnya juga barangkali di YouTube kan segala macam kan. Nah, di luar video dan airsoft itu, kira-kira apalagi yang ingin Bowo lakukan gitu? Mungkin ada nggak kepingin ngelakuin apa, pingin bikin apa atau jadi apa gitu? Pengen bikin apa ya? Gak ada ya. Karena kalau tadi hobinya dari awal karena memang suka hobi ekstrim. Ini kalau sudah seumur gini ekstrimnya apa lagi ya? Terjun payung nggak berani. Tinggi. Nah, jadi kasihan parasutnya harus lebih besar karena bebannya sekarang talinya harus lebih kuat lagi. Iya, itu juga ya. Kalau dulu ya naik gunung suka ya kan, naik gunung. Kadang turun suka tersesat, masih aman. Kemarin terakhir naik gunung dengan postur yang begini nih 3 jam. Naik gunung Batur loh, deket segitu 3 jam. Biasanya bisa ditempuh 1,5 jam, 2 jam paling lama. Kita harus sadar umur. Iya, benar. Oke, ya satu lagi, Wo. Mungkin yang ini kaitannya juga dengan video klip maupun airsoft tadi ya. Mungkin bagaimana Bowo membangkitkan minat anak-anak sekarang itu? Karena kan artinya bahwa mereka ada banyak pilihan sekarang, baik di olahraga maupun seni, kreativitas mereka bisa melakukan apa aja. Yang kayak tadi bisa olahraga, menembak, video klip bisa, atau game atau apa. Nah, bagaimana Bowo memotivasi anak-anak sekarang itu bahwa banyak cara kok untuk menyalurkan hobi mereka. Nah itu motivasi. Banyak cara untuk menyalurkan hobi. Dengan cara? Dengan cara lakukan semua yang ingin kamu lakukan. Itu dia. Lakukan semua yang ingin kamu lakukan, yang bisa kamu lakukan. Oke. Garis bawahnya itu ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan ya jangan mimpi. Lakukan. Jangan lakukan. Nah, jangan memaksa ya kan. Jangan memaksa mimpi. Mimpi itu cuma bunga tidur. Oke. Kalau mau dipetik, bangun. Ya, kalau mau dipetik, bangun. Tapi udah bangun hilang Pak mimpinya. Wah, mendingan tidur jangan lagi. lupa bermimpi ya kan. Mimpi tidur terus aja Pak. Ya, mudah-mudahan sukses dengan klub menembaknya. Sama-sama, bisa lancar Pak. dan semoga makin banyak job juga ya untuk video klipnya juga. Oke ya. Tetap semangat berkarya dan jangan lupa salam secangkir kopi hangat.